Puluhan ahli waris yang mengatasnamakan Perkumpulan Perjuangan Tanah Ketaja atau P3TK Minggu sore melakukan press conference terkait kasus tanah dan kondisi warga Ketaja yang kini semakin mengalami kemunduran. Para ahli waris mengaku hingga kini keberadaan koperasi tersebut tidak memberikan perbedaan. Bahkan kini para ahli waris resmi semakin terpinggirkan dengan sistem koperasi yang diindikasi menjual lahan kepada pihak luar. Melalui juru bicara yang juga termasuk ahli waris Tanah Ketaja, Lutfiah, berharap Bupati Jember segera menonaktifkan atau membubarkan Koperasi Ketajek Makmur yang dinilai telah membuat kecurangan dengan menjual lahan ke pihak luar ahli waris serta mencabut hak guna usaha dari tangan PDP Jember agar seluruh tanah sengketa yang berjumlah 487 hektar tersebut kembali kepada rakyat. Lebih lanjut, P3TK juga menilai koperasi ini malah membuat sengketa lahan Ketaja terus berkepanjangan. Padahal awalnya koperasi tersebut bertujuan menjadi jembatan komunikasi antara ahli waris lahan Ketaja dengan PDP Jember. Kondisi saat ini bahkan lebih memprihatinkan karena ahli waris Tanah Ketaja sejumlah 803 kepala keluarga tak bisa lagi menggarap lahannya dengan maksimal karena lahan tersebut diduga telah digarap oleh orang lain dari daerah luar Ketaja. Masyarakat menginginkan tanah Ketajek untuk kembali kepada yang berhak, pemiliknya ahli waris, hanya itu aja tuntutannya, tanpa ada embel-embel dalam wadah koperasi atau apapun. Kan selama ini tanah dikembalikan dalam wadah koperasi, HGU tidak dicabut oleh Bupati, sedangkan yang berhak mencabut itu adalah Bupati. Ini memang niat dikembalikan atau hanya sekedar permainan dari pihak atas? Berapa hektar semuanya? Semua tanah itu yang ber-HGU 487,87 hektar. Itu terbagi berapa ahli waris? Yang keseluruhannya itu 803 kakak. Awal yang masuk di SK 64 itu ya, itu 803 kakak. Sejak tahun berapa sih Bu ini masalah? Permasalahan ini sejak tahun 1972. Upaya lain dari warga yang ahli waris ini apa Bu? Dikembalikan kepada rakyat biar dikelola oleh pemiliknya. Tidak ada sangkut pautnya bekerja sama dengan PDP atau apapun. Tidak ada kemitraan. Bulan Juli lalu telah terjadi pertemuan antara ahli waris dengan Bupati Jember Dr. Faida dan hasilnya Bupati mendukung untuk penyerahan HGU kepada ahli waris serta pembubaran Koperasi Ketajek Makmur. Namun hingga kini belum ada lagi tindak lanjut yang konkret dari pemerintah. Dengan adanya dugaan praktek penindasan di Tanah Ketaja ini seharusnya segera disikapi oleh pemerintah agar seluruh hak warga atau ahli waris bisa diberikan sesuai aturan yang berlaku. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Semakin berkembangnya zaman, pembayaran non-tunai mulai meningkat, khususnya di Kabupaten Jember. Karena saat ini Jember sebagai jumlah penduduk ketiga terbesar di Jawa Timur menduduki peringkat kedua untuk urusan e-money. Jumlah masyarakat Jember yang menggunakan e-money sudah mencapai 258.000 orang. Angka ini sedikit di bawah ibu kota Jawa Timur, Surabaya, yang berjumlah 294 orang. Menurut Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Jember Muhammad Lukman, Jember bisa masuk peringkat kedua bahkan melewati Kota Malang karena dalam beberapa tahun terakhir banyak pembangunan di Jember seperti mal, bioskop, dan tempat-tempat baru yang mendukung e-money. Cukup mendukung. Kita lihat sudah banyak pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Jember ini yang sudah mengakomodasi masyarakat yang ingin bertransaksi dengan menggunakan uang elektronik. Kemudian yang kedua adalah dari penduduk di Jember sendiri adalah banyak perguruan tinggi di Jember. Jadi kita lihat bahwa sebagian besar masyarakat yang menggunakan uang itu adalah dari kalangan milenial, mahasiswa, kemudian juga siswa tingkat SMA, SMP yang mereka itu sangat cepat adaptasi dengan teknologi. Jadi ini juga mendukung kenapa di Jember itu pengguna uang elektronik itu sangat tinggi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV
Saat rilis di kantor perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Jember Jalan Gajah Mada, Kepala Bank Indonesia Jember Hestu Wibowo menyampaikan QRIS merupakan standar QR Code untuk sistem pembayaran yang dikembangkan Bank Indonesia dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Hal ini dinilai lebih efisien karena dengan melakukan transaksi non-tunai, masyarakat bisa melakukan pembayaran di masing-masing merchant dengan hanya melakukan pemindaian satu QR Code. Sistem ini juga sangat membantu dan memudahkan masyarakat, karena standar nasional QR Code diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran, yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri sistem pembayaran, juga untuk memperluas akseptasi pembayaran non-tunai nasional secara lebih efisien. Sistem pembayaran yang memudahkan baik masyarakat maupun merchant, di mana dengan menggunakan sistem pembayaran non-tunai, masyarakat bisa melakukan transaksi pembayaran dengan hanya men-scan atau memindai kode QR Code yang merupakan identifikasi unik dari masing-masing merchant, sehingga masyarakat dengan pembayaran non-tunai ini bisa hanya cukup memindai, kemudian nanti akan memverifikasi bahwa transaksi bisa berjalan. Mudah-mudahan ini bisa membantu baik masyarakat maupun merchant memudahkan dalam bertransaksi pembayarannya. Untuk metode penggunaan QR Code ada dua langkah, yakni statis dan juga dinamis. QRIS menggunakan standar internasional IMVCO yang sudah diadopsi untuk mendukung interkoneksi yang lebih baik atau bersifat open source. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sebelum dimulai pertandingan futsal di Gor Kaliwates Jember, tim futsal dari Papua dan Jember ini menyanyikan lagu Indonesia Raya di tengah lapangan. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, permainan futsal pun dimulai. Pada babak pertama, Airport FC Jember unggul dengan skor 1-0. Namun menginjak paruh kedua, kedudukan akhir dimenangkan tim dari Papua dengan skor 3-1. Usai pertandingan, pemuda Papua ini pun berangkulan seolah mereka menunjukkan bahwa meski berbeda suku dan agama, namun tetap satu dalam bingkai NKRI. Bagi Hatri Romianinggang, Ketua Paguyuban Pelajar dan Mahasiswa Papua di Jember, ada setidaknya pelajar dan mahasiswa Papua yang berada di Jember sejumlah 250 orang. Mereka bersepakat untuk tidak terpengaruh konflik yang terjadi di Malang dan Surabaya serta di Papua. Mahasiswa asal Papua di Jember tidak ikut terlibat dalam kasus tersebut, dan di Jember pelajar dan mahasiswa asal Papua menyatakan dalam kondisi aman dan tidak mau terprovokasi. Para pelajar dan mahasiswa Papua di Jember tetap menjalankan kegiatan seperti biasanya. Selain belajar dan kuliah, mereka juga menjalankan ritual keagamaan dan berolahraga seperti ikut ambil bagian dalam pertandingan futsal Kapolres Cup dengan tenang dan juga aman. Kami mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Jember, kami tidak mengikuti dan juga tidak terprovokasi ke arah ke sana. Kita hanya pantau saja. Saya di sini sudah disepakati ke anggota saya bahwa jangan ikut campur. Kami di Jember tetap aman. Jangan pernah keluar dari kota Jember. Kita tetap di sini, tujuan kita memang kuliah, seperti itu. Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo mengapresiasi ratusan pelajar dan mahasiswa Papua di Jember yang tidak ikut terprovokasi dalam aksi di Papua. Pihak kepolisian Resort Jember juga menjamin aktivitas mereka akan tetap aman. Berkaitan dengan situasi yang ada untuk sahabat-sahabat Papua di Kabupaten Jember yang totalnya kurang lebih sekitar 250 orang. Di sini kita sudah berkumpul bersama, tadi sudah ngopi bersama, sudah duduk bersama, dan kita sepakati bahwa kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah, dan kita tegaskan bahwa kita orang semua bersaudara. Tentu, dan kami sampaikan bahwa saya, Pak Kapolres Jember, Pak Laude, Dandim Kabupaten Jember, ada Kakak Nixon, kami adalah orang tua, sahabat-sahabat Papua yang ada di Papua. Kalau ada keluh kesah dan ada hal-hal yang meresahkan, merisaukan, silakan sampaikan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi pemecah masalah, menjadi solutif bagi apa yang menjadi problem daripada kawan-kawan semua yang ada di sini.
Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Gor Poli J, kegiatan pengenalan kampus dilakukan kepada ratusan mahasiswa baru. Di antara ratusan mahasiswa baru tersebut, tampak beberapa berasal dari Papua. Sempat terjadi permasalahan di beberapa kota seperti Malang, Surabaya, dan Manokwari beberapa hari terakhir, namun mahasiswa Poli J asal Papua memberikan komentarnya. Mereka mengaku tak tahu menahu permasalahan yang ada di beberapa wilayah tersebut. Mereka tetap fokus di Jember untuk belajar dan menempuh pendidikan hingga lulus nanti. Salah satu mahasiswa baru asal Papua, Alphonse Mote, mengaku orang tuanya sempat khawatir terhadap dirinya dan menelpon menanyakan kondisinya di Jember. Alphonse menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak mengalami perlakuan negatif dari teman maupun lingkungan tempat tinggalnya di Jember. Ya, sempat kontak karena panik gitu, tapi ya bilangnya di sini aman, di Jember baik-baik saja. Syukur puji Tuhan aman. Anda dan teman-teman Anda tidak terpengaruh dengan kalau untuk itu tidak. Soalnya kami di sini dikirim ke sini untuk belajar, bukan untuk masalah-masalah organisasi kayak gitu. Ya, kiranya begitu. Selama tinggal di Jember gimana? Lingkungan sekitar Mas? Ya sangat kerasan, nyaman, aman. tidak ada perbedaan. Nggak ada. Mahasiswa lain yang sudah menempuh 2 tahun kuliah di Politeknik Negeri Jember, Yeris Karoba, mengaku sama. Dirinya merasa baik-baik saja tinggal dan kuliah di Jember. Teman maupun masyarakat di lingkungan dirinya tinggal memperlakukan dirinya maupun warga Papua lainnya dengan baik dan sama, tidak ada perbedaan. Kalau di Jember sudah 2 tahun, tapi kalau di Pulau Jawa hampir sudah 5 tahun sudah. Tinggal di Jawa, Anda pernah merasakan ada pembedaan maksudnya, pembedaan dari segi ras atau suku atau gitu? Kalau seperti itu, ya di hadapan saya tidak ada. Tidak ada. Teman-teman saya dari SMA sampai sekarang tidak ada yang saling membeda-bedakan seperti itu. Selama saya di sini, saya baik-baik saja. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 7.948 mahasiswa baru tersebut diterima di Universitas Jember dari 6 jalur masuk, yakni jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK diploma, seleksi bersama perguruan tinggi Besuki Raya atau SBMPTBR, alih jenis jenjang diploma ke sarjana, dan jalur afirmasi mahasiswa asal Papua dan daerah 3T tertinggal, terluar, dan juga terdepan. Dalam pidatonya, Rektor Universitas Jember Muhammad Hasan berpesan kepada mahasiswa baru agar bisa belajar dengan baik dan menjaga nama Universitas Jember. Apalagi biaya pendidikan saat ini tidaklah murah, sehingga mahasiswa baru harus bisa membanggakan orang tuanya yang rela bekerja keras demi masa depan anaknya. Dirinya menjadi orang-orang hebat di kampus Universitas Jember ini. Saya bersyukur adik-adik telah bisa hadir semuanya di kampus ini hari ini, bahkan sejak hari Sabtu, mungkin juga sebelumnya. Dan ini menunjukkan betapa adik-adik memang sangat-sangat ingin memandaikan diri. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Begitulah tajuk utama deklarasi damai ribuan mahasiswa YIN Jember pasca kerusuhan di Papua. Peserta deklarasi adalah 4.200 mahasiswa baru dari sejumlah fakultas. Harapan deklarasi damai ini agar mahasiswa yang belajar di IAIN Jember tidak mendiskriminasi mahasiswa yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Selain itu, mahasiswa diharapkan tidak menelan mentah-mentah berita hoax yang beredar di media sosial yang bisa memecah belah bangsa Indonesia dan memancing kerusuhan. Sementara itu, Babun, Rektor IAIN Jember, menghimbau agar mahasiswa untuk menjaga dan melindungi mahasiswa lain yang berasal dari lain suku dan ras.
sebagai insan tentunya tidak perlu membesar-besarkan kejadian yang menimpa anak-anak Papua. Menegakkan, meneguhkan NKRI. Kita di era sekarang tentunya kita harus mewaspadai adanya info-info sehingga pemerintah dalam hal ini untuk membatasi terkait dengan masalah hoax. Deklarasi diakhiri dengan berbagai flash mob tentang keutuhan NKRI, Pancasila, dan kerukunan suku dan budaya lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Babun juga mengingatkan tentang bahaya aliran radikal yang biasanya juga membidik kalangan mahasiswa baru. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Proses pelantikan 50 anggota Wakil Rakyat baru ini dipimpin oleh Ketua DPRD lama Ardi Pujo Prabowo yang duduk bersebelahan dengan Wakil Bupati Jember Abdul Mukid Arif. Sementara untuk pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember Setianto Hermawan. Menurut Ketua DPRD sementara Itkon Sauki, ada 4 tugas pokok awal yang akan dilakukan. Pertama, membentuk fraksi. Kedua, mengantarkan pimpinan definitif untuk mendapatkan SK. Kemudian menyusun draft tatip dan juga ada tugas lainnya, namun masih memiliki kewenangan terbatas. Saat ditanya target waktu penyelesaian 4 tugas, legislator dari PKB ini enggan untuk menyampaikan detail. Namun menurutnya lebih cepat lebih baik karena jika mengacu pada Undang-Undang MD3 tidak ada batasan spesifik. Tetapi DPRD tidak boleh bertele-tele karena akan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat Jember. Berbasis kinerja, kalau lemot, bertele-tele, lambat, tentunya kita akan harus bertanggungjawabkan pada masyarakat Jember. Jadi nanti insya Allah lah, mohon dukungannya akan saya dorong pimpinan partai untuk segera membentuk fraksi yang tidak sampai ambang batas untuk bisa membentuk fraksi. Nanti akan saya hubungi ketua partainya atau DPC-nya apa mau bikin fraksi gabungan atau mau bergabung. Insya Allah saya upayakan lah dalam 1 minggu ini sudah ada minimal 1 dan 4 itu sudah terrealisasi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ada jahe merah dan sebagainya, ya Ibu ya. Seperti yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Jember Selasa malam yang bertempat di Kota Sinema Mall ini. Di acara LJK Idol 2019, OJK juga melibatkan UMKM dalam kegiatan tersebut. Di sini UMKM difasilitasi untuk memasarkan produknya serta mendisplay beragam olahan untuk bisa dipamerkan kepada pengunjung yang hadir. Berbagai produk olahan UMKM seperti jamu, minuman herbal, olahan rempah hasil bumi serta kerajinan batik khas Jember ditampilkan di sini. Pengunjung pun diperbolehkan melihat serta merasakan langsung produk asli pelaku UMKM Jember ini. Kepala OJK Jember menjelaskan bahwa ini merupakan upaya OJK dalam membantu pelaku UMKM di Jember. Dengan turut melibatkan UMKM dalam setiap kegiatan OJK, diharapkan dapat membantu memasarkan dan mensosialisasikan berbagai produk UMKM kepada masyarakat. Ya, kita selalu mengajak mengikutsertakan teman-teman pelaku UMKM karena bagaimanapun kita OJK dan teman-teman di lembaga jasa keuangan itu punya tanggung jawab juga untuk memberdayakan mereka supaya produk-produk mereka itu juga semakin berkembang, masyarakat juga semakin mengenal, sehingga harapannya UMKM yang ada di Jember ini memang semakin berkembang. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Jember, Sri Utami, mengapresiasi OJK dengan dukungan OJK kepada dirinya beserta UMKM lainnya. Dengan support ini, sedikit demi sedikit hasil olahan UMKM bisa dilihat dan dibeli oleh masyarakat. Sri Utami juga berharap ke depan dukungan Pemkab Jember juga semakin besar, sehingga tentu bisa membuat UMKM di Jember lebih diketahui masyarakat dan mampu mengambil alih pangsa pasar di Kabupaten Jember. Oh, ini sangat positif karena ini sangat menjadikan suatu seperti suatu tonggak yang akan mendongkrak untuk UMKM yang sudah lama ingin disupport, ya kan? Karena selama ini kan UMKM itu kan hanya berjalan sendiri.
ya kan, sebelah mata, sehingga UMKM yang ada di daerah ini tidak bisa berkembang pesat. Karena apa? Karena mereka memiliki kepentingan pribadi, sehingga kami mau maju itu agak sulit seperti itu. Berarti membantu sulit. Sangat membantu sekali. Punya harapan. Ke depan ini OJK ini sangat memperhatikan sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melihat bagaimana masyarakat yang di bawah ini harus up ke atas untuk dibantu melalui Pemda, ya kan? Pemda ini sangat berperan gitu. Jadi sangat berarti bagi kami supaya untuk pemerintah memperhatikan melalui OJK. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sudah terlalu lama, kaum buruh perusahaan daerah perkebunan atau PDP Kahyangan Jember menunggu keputusan penyertaan modal sebesar 5,8 miliar rupiah. Oleh sebab itu, para wakil rakyat periode 2019-2024 yang baru saja dilantik sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk segera menyelesaikan pembahasan perda penyertaan modal PDP Kahyangan tersebut. Karena menurut anggota DPRD Jember fraksi PKS Nur Hasan, persoalan ini tidak berkaitan dengan kepentingan partai atau fraksi, namun tentang tugas DPRD sebagai wakil rakyat. PR yang sangat mendesak untuk saat ini adalah perda penyertaan modal PDP Kahyangan yang harus segera dituntaskan, karena kita berharap juga kejadian di PAPBD tidak terjadi pada proses penganggaran di APBD 2020 karena ketidaksiapannya perda penyertaan modal PDP Kahyangan. Ini yang sangat urgent, dan juga ada perda-perda yang lain juga yang harus menjadi perhatian semua pihak dan tidak hanya Dewan. Jadi yang kayaknya disudutkan kan hanya Dewan aja permasalahan, padahal kan tidak bisa menyudutkan satu sisi. Jadi ini eksekutif dan legislatif harus bekerja bersama untuk menyelesaikan itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Keseruan mulai tampak saat akan memasuki finish di etape ketiga Kabupaten Jember. Para pembalap memacu sepedanya dengan maksimal. Dengan trek lurus landai memasuki wilayah Bangsal Sari hingga menjelang garis finish, seluruh pembalap bersaing untuk berebut juara di etape ini. Akhirnya etape ketiga dimenangkan oleh Marcus Gule dengan tim Sapura Cycling Malaysia yang meninggalkan rombongan jauh di depan. Disusul puluhan pembalap yang mengikutinya di belakang. Salah satu pembalap dalam negeri yang masuk 10 besar di etape Jember ini, Abdul Soleh, mengaku trek di Jember ini cukup menantang, namun bisa diselesaikan dengan baik. Dirinya sempat terganggu angin yang cukup kencang saat memasuki Jember. Namun meski terkendala angin tersebut, dirinya bisa menyelesaikan balapan di peringkat 10 besar. Mungkin anginnya kali ya. Anginnya ya? Anginnya yang besar. Sebelumnya udah pernah rute di etape 3 itu? Di etape ini mungkin belum. Dulu tidak lewat sini, dan untuk etape ini saya baru kali ini. Nah ini kan besok langsung ke Banyuwangi. Apa sih tantangannya yang etape keempat ini? Mungkin paling menantang untuk besok itu mungkin Patuding Ijen ya. Besok lebih ke klaim atau? Lebih ke klaim. Sementara itu pada 22 Agustus 2019, start etape keempat juga dilakukan di alun-alun Jember. Dihadiri langsung oleh Kadispora, Kadishub, dan pihak penyelenggara. Pembalap dilepas pada pukul 10 pagi yang nantinya akan menuju garis finish di wilayah Gunung Ijen, Kabupaten Banyuwangi. Sudah menjalani 3 etape dan sekarang menuju ke etape 4. 3 dan 4 ini etapenya sudah mulai jalan ceritanya nih Tour de Indonesia karena sudah mulai ada tanjakannya. Kali ini kita akan ada 4 kali tanjakan, 3 kali tanjakan, dan yang paling terakhir di Patuding itu memang legendaris ya. Jadi Patuding kali ini akan jadi 2 kali event di Tour de Indonesia dan nanti di Tour de Banyuwangi Tour de Ijen. Karena ternyata setelah kita populerkan di Tour de Ijen, Patuding ini menjadi salah satu ikon di Indonesia ini. Dan berikutnya nanti di etape terakhir tentunya kita naik ke atas ya. Geopark itu juga ikon juga tuh kita di Bali. Jadi 2 etape terakhir ini memang sangat menantang.
Dan pada hari ini akan diperoleh banyak hadiah-hadiah, terutama hadiah untuk King of Mountain-nya, dan juga hadiah untuk sprint, dan juga hadiah etape. Kondisi kali ini memang masih didominasi oleh pembalap-pembalap dari luar negeri, dari orang asing. Mudah-mudahan lah Indonesia kali ini juga bisa, terutama timnas ya, bisa memperoleh hasil-hasil signifikan, karena ini juga sebagai ajang uji coba pembalap-pembalap kita, terutama dalam persaingan di Asia. Dari Jember, Yudhistira di Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 11 Jawa Timur beserta Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menggelar sosialisasi keselamatan jalan di salah satu sekolah yang ada di Jember. Dan saat ini saya sudah berada di SMP Katolik Santo Petrus di Jalan Gajah Mada. Kita akan mengikuti bagaimana sosialisasi keselamatan jalan tersebut. Saya tak mau yang lain, dulu mengatakan putranya masuk. Bertempat di Aula SMP Katolik Santo Petrus Jember, ratusan siswa-siswi ini diberikan sosialisasi pemahaman terhadap rambu-rambu dan tata tertib berlalu lintas. Tujuannya untuk menanamkan cara berlalu lintas yang baik dan aman. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan memberikan edukasi kepada para pengguna jalan, khususnya pelajar, agar memperhatikan keselamatan dalam menggunakan fasilitas umum. Nantinya dengan sosialisasi tersebut akan terbangun kesadaran tentang pentingnya keselamatan diri saat mereka dewasa nanti dalam berlalu lintas. Para siswa-siswa ini sangat antusias sekali saat para petugas BPTD dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memberikan materi tentang lalu lintas. Kepala Sekolah SMP Katolik Santo Petrus Jember, Matius Sarjia, sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BPTD dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember atas terselenggaranya sosialisasi ini. Sosialisasi ini dilihat dari cara anak duduk, cara anak mendengarkan, sungguh mendengarkan sesama dengan penuh perhatian. Dengan demikian akhirnya mereka bisa mendengarkan apa yang menjadi isi pemateri itu dan akhirnya bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh pemateri dengan jelas sehingga mengerti sungguh tentang arti keselamatan di jalan raya. Maka dengan kegiatan ini harapan kami sebagai kepala sekolah dan keluarga besar Santo Petrus adalah anak-anak tidak hanya mengerti dan tahu tentang aturan-aturan lalu lintas, tapi ke depan menjadi pelaku dan pejuang keselamatan jalan sehingga tidak ada lagi kecelakaan atau peristiwa-peristiwa yang mengganggu perjalanan mereka dalam beraktivitas setiap hari. Sementara itu, Kepala Seksi LLAJ Wilayah 11 Jawa Timur, Joko Pratomo berharap dengan adanya sosialisasi ini, para siswa ini dapat menjadi pejuang keselamatan jalan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Karena data terakhir kecelakaan rata-rata terdapat 72 orang meninggal dalam setiap harinya akibat kecelakaan, sedangkan mayoritas kecelakaan di Indonesia dialami oleh pengendara sepeda motor dengan angka 70%. Bahkan untuk angka kecelakaan pelajar dari bulan Januari sampai Agustus 2019 mencapai 230 kejadian. Tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat terkait dengan keselamatan jalan. Dan sasaran kita kali ini adalah kepada adik-adik kita pelajar tingkat SLTP, Mbak, karena usia-usia SLTP ini merupakan batas antara usia muda dan usia produktif. Sehingga diharapkan nantinya ketika mereka sudah memasuki usia produktif, mereka akan lebih mengutamakan keselamatan di jalan. Karena kita juga lagi mengkampanyekan terkait dengan keselamatan jalan. Sehingga produktivitas daripada mereka akan terjaga sampai nanti gitu. Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami laporkan terkait sosialisasi keselamatan jalan. Prima Irfantari, Mahardika Fikri dari Jember melaporkan. Aksi damai digelar di depan kantor pemerintahan Kabupaten Jember pada Kamis malam.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menyerukan penolakan segala bentuk diskriminasi, rasisme, dan tindakan represif oleh dan kepada siapapun yang belakangan ini ramai diberitakan. Dalam aksinya mereka menyerukan beberapa sikap, salah satunya menuntut pemerintah, Kapolri, dan Panglima TNI mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku tindakan represif, diskriminatif, dan rasis terhadap sejumlah mahasiswa di Malang dan Surabaya sesuai hukum dan HAM. Koordinator aksi Dino Suryandoni menyampaikan, aksi damai ini merupakan respon atas kejadian rasisme dan diskriminasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Dino juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Jember, untuk tetap menjaga persaudaraan dan persatuan bangsa. Bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang merespon kejadian-kejadian belakangan ini yang muncul, yang kemudian meresahkan, kemudian berpotensi memecah belah bangsa. Makanya dari itu kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat Jember khususnya untuk tetap menjaga persaudaraan, menjaga kebinekaan, agar persatuan ini bisa terawat. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Bahan kopi yang akan digunakan untuk hari ini dan besok semuanya disupport oleh... Pemirsa, jika kita berbicara tentang kopi memang tidak ada habisnya. Kali ini saya sedang berada di Myeongkang Jember dan sedang dilaksanakan Barista Battle 2019. Ada yang unik pada kesempatan kali ini, yaitu mereka melibatkan perpecah atau teman-teman dari komunitas difabel. Langsung saja pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat mengikuti, selamat bersenang-senang, dan anggap saja ini adalah Barista Fun Battle 2019 kali ini digelar 2 hari di tanggal 23 Agustus dan 24 Agustus 2019. Acara yang cukup bergengsi di dunia kopi ini tak hanya melakukan perlombaan saja, namun juga edukasi tentang dunia barista dan juga pengetahuan tentang kopi. Event ini merupakan acara kedua kalinya di salah satu hotel di Jember. Yang spesial untuk event tahun ini kelasnya lebih tinggi karena tak hanya diikuti oleh barista lokal Jember saja, namun juga diikuti oleh barista luar di lingkup wilayah Jawa Timur. Selain itu, perlombaan ini juga sebagai ajang peningkatan level bagi para barista di Jawa Timur dan juga mengangkat potensi kopi lokal. Selain itu, ada yang menarik dalam gelaran Barista Fun Battle yang kedua ini. Pihak penyelenggara melibatkan Parpenca atau komunitas difabel Jember yang nantinya juga akan mengikuti perlombaan tersebut. Jember Barista Fun Battle ini adalah event yang kedua kami, Mas ya. Event yang kedua di mana event ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi untuk pecinta kopi khusus di Kota Jember. Kopi yang kita blow up pun kopinya Jember gitu loh. Kemudian kita combine dengan skill-skill barista yang ada di Kota Jember khususnya. Tujuannya untuk meningkatkan nilai jual dari si barista itu sendiri, tapi secara ekonomi, secara pemasaran juga akan meningkatkan nilai jual dan nilai produk dari kopi-kopi yang ada di Kota Jember. Terus kemudian Jember Barista Fun Battle Part kedua ini, bagian kedua ini kita bikin 2 kelas. Yang pertama hari ini tanggal 23 Agustus kita memberikan kompetisi untuk barista yang ahli di manual brewing. Kemudian untuk besok kita akan selenggarakan latte art kompetisi. Jadi untuk barista yang memiliki skill latte art kita pertandingkan besok. Tapi uniknya dan nilai lebih dari event JBFB ini di dalam rangkaian acara kita melibatkan teman-teman dari Parpenca atau difabel. Dengan kegiatan ini diharapkan tak hanya persaingan antar barista saja, namun juga sebagai salah satu media sosialisasi tentang kopi yang kini tak hanya sekedar minuman, namun juga telah menjadi industri dan menjadi tren di tengah masyarakat. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pelaksanaan Jember Barista Fun Battle 2019. Melalui kegiatan ini diharapkan kedepannya akan lahir bibit-bibit barista baru yang juga akan dapat mempromosikan kopi lokal, baik itu di ajang nasional maupun internasional. Demikian tadi pemirsa, dari Jember, Desi Silva Yudisadi melaporkan.